Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, hidupnya kita di dunia ini hanya sementara, bukan selamanya, dan tidak lama lagi kita akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita wafat kemudian kita tidak dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah istirahat untuk kita. Akan tapi ketahuilah, setelah kita mati nanti kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita selama di dunia ini. Maka kematian bagi orang yang bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta hidupnya baik terhadap sesama, maka kematian adalah hari raya bagi dia, kebahagiaan dan kesenangan yang tiada tara, sekaligus akhir dari segala penderitaan dan derita cobaan dunia. Namun sebaliknya, kematian bagi orang-orang yang durjana, yang enggan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungannya dengan sesama manusia buruk, suka menyakiti, suka zalim, dan suka merugikan, maka kematian bagi dia adalah siksa dan adab yang sangat pedih. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia, dan merugilah bagi orang-orang yang hubungannya buruk dengan Allah dan buruk pula dengan manusia. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang baik hubungannya dengan Allah dan juga baik dengan sama manusia, sehingga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, hidup di dunia penuh dengan cobaan dan ujian, yang mana ujian ini tidak akan berhenti dan akan terus datang silih berganti hingga kita wafat. Kebahagiaan akan selalu berganti dengan kesedihan, tawa akan selalu berganti dengan tangis, senang akan selalu berganti dengan duka, sehat akan selalu berganti dengan sakit. Maka selagi kita sehat, selagi kita kuat, maka sujudlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, pergilah ke rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena akan tiba saatnya nanti penyakit menghampiri kita,
Apabila sudah sakit, maka kita tidak bisa sholat. Bahkan akan tiba saatnya nanti tubuh ini tidak dapat lagi bergerak, dan di saat itu kita yang akan disolatkan oleh saudara-saudara kita. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya darun liman la daralah wa malun liman la malalah. Dunia adalah rumah bagi orang-orang yang enggak punya rumah nanti di akhirat. Dunia adalah harta bagi orang-orang yang tidak punya harta di akhirat. Maka dari itu kita mencari dunia yang kita butuhkan, hendaknya kita pakai. Selebihnya kita titipkan kepada Allah. Kita infakkan di masjid, kita infakkan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, duafa, anak-anak yatim dan janda-janda, agar kita semua selamat di hari pengadilan nanti. Jangan sampai kita memiliki rumah besar di dunia, akan tapi kita tidak punya apa-apa di akhirat. Jangan sampai kita hidup bahagia jaya di dunia, namun kita sengsara di akhirat. Maka dari itu marilah kita gunakan harta yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatama." Seandainya dunia berharga di sisi Allah seharga sayap nyamuk, maka niscaya orang-orang kafir tidak akan Allah berikan dunia walaupun hanya seteguk air, bukan segelas air, akan tapi surbatama, hanya seteguk air pun tidak akan Allah berikan dunia kepada orang kafir. Akan tapi dalam hadis ini apabila kita renungi, maka betapa murah, betapa hina, betapa rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barang siapa yang memiliki dunia tidak menunjukkan dia mulia, karena hakikatnya yang dia miliki hanyalah sayap nyamuk saja. Dan barang siapa yang tidak punya dunia, yang dicoba oleh Allah dengan kesulitan dan kesusahan, bukan berarti dia hina, karena dia kehilangan sayap nyamuk saja. Ayyul ibadah rahimakumullah, yaqulu ibnu Adam mali mali. Banyak manusia yang berkata, hartaku sekian, hartaku sekian, asetku sekian, asetku sekian. Padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa halaka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita, rawahu Muslim. Padahal kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta manusia sesungguhnya, rezeki manusia sesungguhnya ialah yang dia makan kemudian menjadi kotoran, itu rezeki dia. Adapun yang masih ada di meja itu bukan rezeki kita, yang masih ada di lemari itu bukan rezeki kita. Bisa jadi itu rezekinya hewan. Dan yang sudah berada di mulut kita itu belum tentu rezeki kita. Bisa jadi keluar lagi lalu muntah. Rezeki kita sebenarnya ialah yang kita makan kemudian keluar menjadi kotoran, itu rezeki kita. Dan rezeki kita sebenarnya adalah pakaian yang kita pakai kemudian hingga rusak, itu rezeki kita. Dan yang ketiga, rezeki kita sebenarnya adalah rezeki yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah jangan sampai kita sudah capek-capek mencari dunia kemudian kita tinggalkan begitu saja, tidak kita bawa mati. Bawa harta kita, bawa mati dengan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhala al masakin." Aku pernah berdiri di pintu surga, lalu kudapati kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Jadi barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kesulitan dan kesusahan, bersabarlah. Kabar gembira dari Nabi besar Muhammad, pasti dari Nabi besar Muhammad, bahwasanya orang-orang miskin itu pasti berada di dalam surga. Orang miskin yang bagaimana? Orang miskin yang hatinya ridho bahwasanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin yang dengan kemiskinannya dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang miskin, orang yang susah namun dia tidak ridho terhadap takdir Allah atau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah,
maka dia akan susah bukan hanya di dunia, akan tapi susah pula nanti di akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Adapun orang-orang kaya mahbusun, mereka semua tertahan. Orang kaya yang bagaimana yang tertahan? Orang kaya yang soleh, orang kaya yang baik, orang kaya yang mendekatkan diri kepada Allah, mahbusun, dia tertahan. Adapun orang kaya yang tidak soleh, orang kaya yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah, orang kaya yang tidak membayar zakat, orang kaya yang mengambil dari hasil yang haram, mereka semua langsung dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya yang tertahan adalah orang-orang kaya yang soleh, tertahan. Orang-orang miskin sudah masuk surga 500 tahun lamanya, baru setelah itu orang-orang kaya yang soleh baru dimasukkan ke dalam surga. Maka dari itu marilah selagi kita hidup, apabila kita punya kelebihan harta, maka kita infakkan agar diri kita tidak tertahan nanti di panggilan akbar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tertahan ratusan tahun lamanya, kita tertahan, mobil kita macet, itu kita sudah susah dan menderita, apalagi tertahan di sidang akbar pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita infakkan di jalan Allah agar kita semua dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dunia yang ada ini tidak membuat kita lupa dari tugas kita, ialah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mencari dunia, akan tapi jangan sampai terjatuh kepada hal yang haram dan hal yang subhat. Adapun selebihnya maka kita infakkan di jalan Allah. Bertambah harta harus bertambah manfaat untuk agama. Bertambah harta harus bertambah manfaat terhadap sesama. Bertambah harta harus bertambah banyak orang-orang yang kita tolong. Bertambah harta harus tambah banyak orang-orang yang mendapat manfaat dari harta kita. Namun apabila tidak seperti itu, maka tidak ada beda antara dia dengan Fir'aun, tidak ada beda antara dia dengan Qarun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, memudahkan kita semua dalam melaksanakan perintah-perintahnya, dan memudahkan kita semua untuk menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.